Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Iris STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit. Perkenalkan, nama saya Rizky Fazani dengan NIM B1C1220015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian saya untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit. Langsung saja. Yang pertama yaitu bagian brondolan buah sawit. Di mana pada brondolan buah sawit ini terdapat 4 bagian, yaitu exocarp atau kulit luar, yang kedua mesocarp atau daging buah, yang ketiga endocarp atau cangkang, dan yang keempat kernel atau inti. Selanjutnya, brondolan sawit terdiri atas beberapa bagian seperti exocarp, mesocarp, dan endocarp. Yang pertama, exocarp adalah bagian kulit buah yang berwarna kemerahan dan licin. Kemudian yang kedua yaitu mesocarp adalah serabut buah yang terdiri dari serabut dan daging buah. Serabut terdiri dari tenunan-tenunan serat yang keras dan sel-sel terdapat tenunan sel yang lunak yang memiliki kandungan minyak paling banyak. Kemudian yang ketiga yaitu endocarp adalah bagian cangkang pelindung inti yang memiliki kandungan kadar air yang lembab sebesar 8 hingga 11% dan kadar abu yang rendah yakni kurang dari 2 hingga 3% dan karbon aktif murni kurang lebih 20 hingga 22%. Selanjutnya yaitu pohon industri brondolan kelapa sawit, di mana buah kelapa sawit memiliki 4 bagian yaitu exocarp, mesocarp, endocarp, dan kernel. Pada exocarp terdapat produk turunan yaitu bioetanol, biocarb, dan briket dan lisa. Kemudian yang kedua yaitu ada mesocarp atau daging buah, di mana produk turunannya yaitu adalah crude palm oil atau CPO. Kemudian palm oil memiliki beberapa produk turunan lagi, yaitu gliserol, sabun, minyak goreng, margarin, stearin, dan lotion. Kemudian gliserol juga memiliki produk turunan yaitu berupa biofuel, dan stearin memiliki produk turunan yaitu lilin. Selanjutnya yang ketiga yaitu endocarp atau cangkang. Endocarp memiliki 3 produk turunan. Yang pertama yaitu bahan bakar biomasa, kemudian bioplastik, dan juga arang. Kemudian yang keempat adalah kernel atau inti buah. Pada kernel terdapat produk turunan yaitu palm kernel oil atau PKO. PKO kemudian memiliki produk turunan lagi yaitu biodiesel, minyak goreng, emulsifier, dan juga kosmetik. Selanjutnya parameter mutu crude palm oil. Terdapat 4 parameter mutu. Yang pertama yaitu kadar asam lemak bebas, di mana kandungannya yaitu maksimal 3 hingga 4,5%. Kemudian yang kedua yaitu kadar air dengan kandungan 0,16 hingga 0,25%. Selanjutnya yang ketiga yaitu kadar zat pengotor, di mana minyak sawit harus memiliki kadar zat pengotor yaitu 0,01 hingga 0,04%. Selanjutnya, untuk parameter mutu palm oil juga terdapat free fatty acid atau FFA. Pada CPO itu maksimal 5%, kemudian pada RBDPO 0,1%, pada PFAD maksimal 70%, dan RBD olein yaitu 0,1%, dan pada RBD stearin yaitu 0,1%. Selanjutnya yaitu iodine value, di mana pada CPO minimal 150 gram, kemudian pada RBDPO minimal 50 gram, dan pada RBD olein 56 gram, dan RBD stearin sebanyak 35 gram. Kemudian yang ketiga yaitu deterioration of visibility index atau bilangan Dobby. Pada CPO minimal yaitu 2,2%. Selanjutnya moisture atau kadar air yaitu pada CPO maksimal 0,5%, pada PFAD 0,1%, dan pada RBD olein yaitu 0,1%, dan RBD stearin
yaitu 0,1%. Selanjutnya yaitu parameter crude palm oil. Yang pertama yaitu free fatty acid. Industri pemurnian atau refinery mensyaratkan batas maksimal nilai ALB dari CPO yang masuk adalah 5%. Sementara itu dalam prosesnya industri memasang target untuk menghasilkan produk akhir berupa RBDPO, baik RBD stearin maupun RBD olein dengan kadar ALB maksimal 0,1%. ALB sendiri dapat terbentuk karena adanya proses oksidasi dan dari hidrolisis enzim, baik selama transportasi, pengolahan maupun penyimpanan. Pada reaksi lanjutannya, ALB dapat terkonversi menjadi asam lemak trans dan radikal bebas. Kemudian yang kedua yaitu bilangan iodin. Bilangan iodin atau iodine value merupakan parameter pengujian untuk mengetahui tingkat ketidakjenuhan suatu hasilnya. Prinsip dasarnya adalah kemampuan molekul iodin yang bereaksi dengan ikatan tangkap pada asam lemak bebas. Bilangan iodin dinyatakan sebagai massa dari iodin atau gram yang terserap oleh 100 gram lemak per minyak. Dengan demikian, semakin tinggi nilai bilangan iodin, maka semakin tinggi konsentrasi asam lemak tidak jenuh pada suatu bahan lemak atau minyak. Kadar dan jenis asam lemak tidak jenuh pada minyak menentukan sifat fisik dari minyak. Minyak dengan nilai bilangan iodin yang tinggi, maka cenderung memiliki massa jenis yang semakin tinggi, serta akan memiliki titik beku yang lebih rendah. Sebaliknya, minyak atau lemak dengan nilai bilangan iodin yang rendah akan memiliki massa jenis yang lebih rendah dan juga memiliki titik beku atau titik lele yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu Deterioration of Basibility Index atau bilangan Dobby. Atau derajat kemudahan pencucian adalah parameter mutu minyak yang menandakan kebersihan minyak dari senyawa pengotor, terutama dari unsur-unsur senyawa teroksidasi, seperti golongan keton atau aldehid. Semakin tinggi nilai Dobby menandakan mutu minyak yang lebih baik yang diindikasikan oleh kemudahan dalam pemucatan. Untuk minyak sawit kasar atau CPO, standar Dobby minimal 2,2. CPO dengan Dobby di bawah 2,0 akan sulit untuk dipecatkan atau direduksi warnanya meskipun dengan konsentrasi penggunaan bleaching earth yang tinggi. Prinsip dasar pengukuran Dobby adalah dengan membandingkan konsentrasi antara senyawa karoten dengan senyawa teroksidasi yang terkandung pada minyak. Perbandingan konsentrasi dari kedua golongan senyawa tersebut sebanding dengan nilai serapan atau absorbansi dari spektrum gelombang UV yang dikenakan pada bahan. Untuk senyawa karoten diukur pada gelombang 400 nanometer, sementara untuk senyawa hasil oksidasi diukur pada 269 nanometer. Perbandingan nilai absorbansi dari 440 nanometer terhadap nilai absorbansi 260 nanometer merupakan nilai Dobby. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan mutu CPO yang baik. Yang pertama yaitu pada proses panen, di mana dapat dilihat terdapat beberapa fraksi, kemudian sifat fraksi, dan juga jumlah brondolan, rendemen minyak, kadar ALB, dan persyaratan. Kemudian, tingkat kematangan yang baik adalah pada fraksi 2 dan fraksi 3, 1 atau 2 brondolan per kilogram TBS. Komposisi panen yang baik adalah fraksi 2, 3, dan 4, yaitu 80% fraksi, 15, dan fraksi 5%. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan mutu CPO yang baik pada proses pasca panen. Yang pertama, pengangkutan buah ke pabrik. Buah kelapa sawit dari kebun harus secepatnya diangkut ke pabrik. Kemudian buah harus segera ditimbang dan dimasukkan ke dalam lori perebusan yang biasanya berkapasitas 2,5 ton setiap lori. Buah yang tidak segera diolah akan menghasilkan minyak dengan kadar asam lemak bebas atau free fatty acid yang tinggi. Untuk menghindari terbentuknya asam lemak bebas, pengolahan harus sudah dilaksanakan paling lambat 8 jam setelah pemanenan. Kemudian yang kedua yaitu sterilizer atau perebusan. Buah serta lorinya direbus dalam tempat rebusan dengan mengalirkan atau menekankan uap panas selama 60 menit ke dalam tempat rebusan. Suhu uap yang digunakan adalah 125 derajat Celcius dan tekanan dalam ruang sterilisasi kurang lebih 2,5 atom. Hal ini dilakukan untuk menghentikan aktivitas enzim dan membunuh mikroorganisme patogen yang ada pada buah. Kemudian yang ketiga yaitu pelumatan. Tandan buah yang telah direbus dimasukkan ke dalam mesin pelepas buah atau treaser.
Kemudian buah yang dilepas atau rontok dibawa ke dalam mesin pelumat. Sambil dilumat, buah dipanasi atau diuapi agar daging buah hancur dan lepas dari bijinya. Keadaan demikian memudahkan proses pengeluaran ekstraksi minyak. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi dan mempermudah proses selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu pemurnian. Minyak yang keluar dari sisa pengepres mengandung 45% sampai 55% air, lumpur, dan bahan-bahan lainnya. Minyak yang masih kasar ini dibawa ke tangki pemurnian atau tangki klarifikasi. Setelah mengalami pemurnian, akan diperoleh 90% minyak. Sisanya adalah lumpur. Setelah dilakukan penyaringan, kemudian minyak ditampung dalam tangki dan dijernihkan lebih lanjut untuk memisahkan air yang masih terkandung di dalamnya. Selanjutnya, minyak dilewatkan pada continuous vacuum dryer sehingga diperoleh minyak dengan kadar air kurang dari 0,1%. Selanjutnya, yang kelima yaitu penyimpanan. Penyimpanan memastikan tempat penyimpanan tetap bersih dan bebas dari kontaminasi untuk menjaga kualitas minyak. Selanjutnya, diagram alir pengolahan CPO. Dimulai dari timbangan, kemudian sortasi, lanjut dengan loading rem, sterilizer atau perebusan, tracer atau pelumatan, penebahan, digester ataupun pelumatan. Selanjutnya, ekstraksi, kemudian klarifikasi, dan yang terakhir yaitu pemurnian. Tahapan pengolahan crude oil yang pertama yaitu jembatan timbang atau weighing guide. Sebelum TBS dibawa ke loading rem untuk dilakukan sortasi, maka perlu ditimbang terlebih dahulu. Penimbangan dilakukan 2 kali untuk setiap truk pengangkut TBS yang masuk ke pabrik, yaitu pada saat masuk. Tujuan ditimbang untuk memperoleh berat truk berisi TBS atau bruto, dan pada saat keluar untuk memperoleh berat truk sesudah TBS dibongkar atau tara. Selisih antara bruto dan tara merupakan neto. Kemudian yang kedua yaitu proses sortasi. Sortasi adalah suatu cara pemeriksaan panen untuk mendapatkan sejumlah data yang menggambarkan kematangan buah sawit berdasarkan brondolan yang lepas. Tujuan sortasi dilakukan untuk mengetahui kedisiplinan panen yang dilakukan di kebun. Kemudian yang ketiga yaitu loading rem. Loading rem adalah tempat penimbunan TBS dengan posisi miring serta dilengkapi sekat dan pintu yang digerakkan oleh pompa hidrolik. Kegunaan dari loading rem adalah sebagai wadah penampung atau penimbun buah sementara. Kapasitas tampungnya sebanyak 300 ton TBS yang terdiri dari 20 pintu. Pintu-pintu tersebut bertujuan untuk menurunkan buah ke dalam sejumlah lori perebusan dengan masing-masing lori mampu menampung 2,75 hingga 3 ton TBS. Tujuan dibuat miring adalah untuk memudahkan pemasukan TBS ke dalam lori. Selanjutnya yaitu sterilizer atau perebusan. Pabrik pengolahan kelapa sawit melakukan sterilizer adalah bejana uap yang bertekanan yang berfungsi untuk merebus atau memasak TBS dengan menggunakan uap. Uap yang digunakan adalah uap saturation dengan tekanan 2,8 hingga 3 kg per cm kuadrat dengan temperatur 135 hingga 140 derajat Celcius yang diinjeksikan dari back pressure vessel selama 90 hingga 95 menit. Tujuan dari proses perebusan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memudahkan brondolan lepas dari tandan. Kemudian yang kedua melunakkan daging buah agar mudah lepas diproses digester. Kemudian membunuh enzim-enzim yang dapat merusak mutu dari minyak. Dan yang terakhir yaitu memudahkan inti lepas dari cangkang. Selanjutnya yaitu proses tracer atau penebahan. Di stasiun penebah, TBS dibanting dalam drum tracer dengan sistem putaran 23 hingga 25 RPM dengan tujuan untuk memisahkan brondolan buah masak dari tandannya dengan sistem bantingan. Kemudian selanjutnya yaitu digester atau pelumatan. Digester adalah alat untuk melumatkan brondolan sehingga daging buah terpisah dari biji. Digester adalah ketel tegak yang mempunyai dinding rangkap. Atas pemutaran dilengkapi dengan pisau-pisau pengadi. Di dalam proses digester, sebagian telah terjadi pemisahan antara cairan dengan padatan sehingga membentuk adonan. Tujuannya yaitu untuk memisahkan adonan cairan dan padatan agar lebih sempurna. Selanjutnya yaitu stasiun Kempa atau ekstraksi. Tujuan utama di stasiun Kempa yaitu memompa massa atau brondolan yang terpisah dari janjangan akibat proses perontokan di drum tracer untuk diaduk dan dipisahkan lagi minyak dari daging buahnya. Kemudian selanjutnya yaitu stasiun pemurnian minyak atau klarifikasi.
Eh, Minyak kasar yang keluar dari screw press masih mengandung kotoran-kotoran seperti pasir, fiber, dan benda lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian minyak untuk mengurangi kandungan yang tidak diharapkan sesuai dengan norma yang ditentukan oleh perusahaan. Proses pemurnian ini dimaksudkan untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran serta pasir dan lumpur dengan fungsi sentrifusi dan pengendapan. Selanjutnya yaitu perbedaan crude palm oil dan palm kernel oil. PKO atau palm kernel oil adalah minyak inti sawit yang mengandung komponen-komponen seperti asam lemak, kotoran, dan air yang dapat mempengaruhi mutu minyak. Asam lemak yang terkandung dalam minyak inti sawit adalah asam kaprilat, asam kaproat, asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam stearat, dan asam oleat, serta asam linoleat. Sedangkan CPO atau crude palm oil merupakan minyak yang dihasilkan dari daging buah atau mesokarp kelapa sawit, umumnya dari spesies Elais guineacensis, dan belum mengalami pemurnian yang mengandung trigliserida, asam lemak bebas, air, fosfatida, aldehid, dan karoten. Selanjutnya terdapat beberapa perbedaan crude palm oil dan palm kernel oil. Yang pertama yaitu sumber dan proses ekstraksi. CPO dihasilkan dari daging buah kelapa sawit melalui proses pemerasan setelah buah matang dipanen dan direbus. Sedangkan PKO berasal dari biji atau inti kelapa sawit yang diekstraksi setelah biji dipisahkan dari cangkangnya dan dihancurkan. Selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik fisik. CPO berwarna merah orange dan memiliki tekstur lebih kental, sedangkan PKO berwarna lebih mudah atau putih kekuningan dan lebih ringan. Selanjutnya yang ketiga yaitu komposisi kimia. CPO memiliki keseimbangan lemak jenuh dan tak jenuh sekitar 50%. Sedangkan PKO mengandung lemak jenuh yang jauh lebih tinggi sekitar 80%. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.